Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Pitutur Jawa. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan yaitu tentang sandangan aksara Jawa. Yang akan kita bahas adalah sandangan suara dan sandangan sigel ya. Seperti apa? Mari kita ikuti bersama-sama. Yang pertama, perlu kalian ketahui bahwa ini adalah belajar nulis aksara Jawa tingkat dasar. Artinya itu adalah tingkatan yang paling bawah ya, untuk pengenalan sandangan suara. Sandangan suara itu ada apa saja? Yang pertama, itu ada wulu ya. Wulu wujudnya seperti itu, kecil, di atas bunyinya adalah I. Misalkan kita mau menulis Siti. Jadi nanti huruf So dikasih wulu akan berbunyi si. Kemudian to dikasih wulu akan berbunyi ti. Jadi siti. Oke, kemudian yang kedua, suku ya. Suku wujudnya seperti itu, nanti di bawah seperti huruf O, bunyinya adalah O. Misalkan kita mau menulis tuku. To dikasih suku bunyinya tu, kemudian ko dikasih suku bunyinya ku. Jadi tuku. Yang ketiga itu ada pepet. Pepet ya, pepet berarti bunyinya adalah e. Pepet seperti wulu tapi lebih besar. Tempatnya adalah di atas. Itu ya. Contohnya adalah metu. Mo dikasih pepet jadi me, kemudian to disuku tu, metu. Kemudian ada taling. Taling itu nanti ada dua ya. Ada yang bunyinya E, ada yang bunyinya E. Yang E contohnya adalah di sini ada gawe. Go terus wo dikasih taling jadi we, gawe. Kemudian nanti misalkan yang E itu adalah tekek. Bisa ya. Peyek itu menggunakan E. Jadi nanti taling itu ada dua versi, ada yang E dan ada yang E. Kemudian yang terakhir ada taling tarung. Taling tarung ini untuk menulis huruf O ya. Misalkan di sini ada soto. So dikasih huruf sa, dikasih taling tarung nanti bunyinya menjadi so ya. Seperti itu. Oke, kita akan belajar menulis ya. Di sini ada Siti ngaji. Siti. Pertama itu adalah huruf so ya. Huruf so supaya menjadi si kita kasih wulu ya. Wulu tepatnya di atas si. Kemudian to harmonia ti dikasih wulu. Siti ngaji. Oke, saya kira ini lumayan sedikit mudah ya. Jadi Siti ngaji. Tinggal nanti dikasih wulu. Kemudian yang bawahnya itu ada tuku buku. Bagaimana biar bunyinya bisa tuku? Ya, biar bisa to, bunyinya biar jadi u. Dari to, nah ini to, kemudian dikasih suku ya, menjadi tu. Kemudian ko dikasih u jadi tuku. Ini kurang besar, diperbesar 24 ya. Tuku. Kemudian buku. Bo dikasih suku. Kemudian ko dikasih suku. Tuku, buku. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3. Metu. Metu. Berarti menggunakan pepet. Metu. Menggunakan pepet. Mo dikasih. Mo biar meninya me jadi dikasih pepet ya. Jadi me diperbesar me. Kemudian to dikasih suku. Metu wengi ya. We dikasih pepet, ngi ngo dikasih wulu. Metu wengi. Kemudian gawe sate. Ini ada gawe sate ya. Ga biasa ga, kemudian w itu adalah wo nanti dikasih taling. Taring itu letaknya di depan ya. Makanya harus dikasih taling dulu. Gawe sate sa, kemudian talingnya pan ya. Gawe sate. Ini juga da ya.
Kemudian ini yang terakhir taling tarung atau untuk menulis O ya. Soto, taling tarung, talingnya dulu, kemudian nanti baru hurufnya belakangnya dikasih tarung ya. Soto, taling, kemudian huruf so, kemudian dikasih tarung ya. So, kemudian to, taling dulu, to dikasih tarung. Soto, Sokaraja sama taling, kemudian so, karaja, karaja biasa. Oke, jadi adik-adik silakan nanti bisa di rumah sambil mencatat, sambil menulis supaya lebih jelas ya. Oke, ini adalah contoh yang mudah menggunakan sandangan suara seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada sandangan sigek atau paten. Paten maksudnya apa ini untuk supaya bunyinya nanti bunyi konsonan mati ya. Yang pertama itu ada layar ya. Layar itu untuk bunyi R. Contohnya kita mau menulis latar, R di belakang mati. Nah, R mati tidak baru R di pangku tapi menggunakan layar. Jadi untuk mengganti huruf R. Yang kedua, cecak atau cecek itu seperti koma di atas, itu bunyinya adalah eng. Misalkan mau menulis gawang, jadi gawa nanti dikasih cecak, tidak perlu dikasih ngo di pangku ya. Yang ketiga, wignya atau wignya itu seperti huruf 2 tapi angka 2 tapi ekornya panjang ke bawah, itu namanya untuk mengganti huruf H, wignya. Contohnya adalah kata layah, H di belakang, untuk mengganti huruf H. Kemudian yang terakhir adalah pangkon atau paten. Nah, ini untuk mematikan atau membuat huruf mati di belakang. Contohnya apa saja yang nanti bisa dipangku pasti mati ya. Di sini contohnya ada galak, K supaya mati di belakang itu bisa dikasih pangkon. Oke, kita lanjut langsung saja ke contohnya ya. Misalkan kita mau menulis latar ya. Latar yang pertama itu la, bunyinya la biasa, kemudian ta. Nah, biar nanti bisa berbunyi latar, R di belakang nanti dikasih dengan layar. Jadi nanti ada latar seperti ini ya. Karena menggunakan komputer biasanya agak susah ya. Latar, la, ta, kemudian R di belakang menggunakan layar. Kemudian yang kedua ada gawang, G biasa, kemudian nanti wo ya, ga, wa, kemudian biar bunyinya eng nanti dikasih cecak di atas. Jadi nanti bunyinya adalah gawang. Gawang. Kita perbesar supaya lebih jelas. Seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, layah. La biasa, ia biasa. Nah, ini dikasih wignya. H. Mengganti huruf H ya. Namanya adalah wignya. Seperti yang kedua, ekornya ke bawah. Kemudian yang terakhir galak. Nah, ini K biar nanti di belakang mati ini adalah menggunakan pangkon. G biasa, la biasa, kemudian K. K di belakang biar mati K-nya nanti dikasih pangkon. Galak. Jadi nanti seperti ini tulisannya ya. Galak. Oke ya. Ini adalah tutorial tingkat dasar untuk mengetahui atau mempelajari masalah sandangan. Yang pertama sandangan suara, yang kedua adalah sandangan sigek. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan adik-adik di rumah bisa belajar latihan menulis supaya lebih jelas dan lebih paham dan cepat bisa. Oke. Apabila dari kami menyampaikan banyak kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton. Remen nguri-nguri budaya Jawi.
Matur